Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, pengajian acara yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini kita sama mengajarkan prinsip kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan untuk bisa bertemu kembali di majlis pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan dengan niat thalabul ilmi, dengan niat silaturahmi, Allah membukakan pintu rezeki, membukakan pintu hidayah, membukakan pintu rahmah, membukakan pintu berkah yang berupa kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan yang akhirnya kita dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memberikan berbagai macam keadaan dalam kehidupan jika kita merindukan sahabatnya sampai hari kiamat. Ibu yang berbahagia, barusan kita membaca surat Ar-Rahman. Surat nomor berapa, Bu? Nomor berapa? Nomor 55, terdiri dari 78 ayat, terus 31 ayat diulang-ulang. Bunyinya bagaimana bunyinya? Bunyinya buat sangat mantep ya. Baik begini.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan. Ternyata apa? Dan kita senang membaca surat Ar-Rahman, banyak sekali keutamaannya ya. Di antaranya apa? Kita disuruh senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita itu senantiasa bersyukur, insya Allah hidup kita makmur. Betul. Jadi kata kuncinya ya, kata kuncinya kalau kita itu bisa hidup makmur, satu adalah setiap hari selalu bersyukur. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Melaksanakan sholat wajib secara teratur, jangan diundur. Gitu. Nih. Terus apa? Terus apa? Yang ketiga adalah apa? Jangan suka takabur. Jangan suka takabur, apalagi kufur. Apalagi kufur ini. Maka yang paling penting adalah apa? Kita sesama anggota jamaah pengajian, sesama dengan tetangga, dengan teman, dengan sedulur harus apa Bu? Harus akur. Maka kalau kita akur, maka apa? Otomatis apa? Sifat ya, jujur ya akan kita miliki. Syukur kalau kita di malam hari bisa tafakur dan tadabbur. Kok esok-esok ya urut kabeh iki. Itu urut kabeh dibuat kata-kata yang indah. Iki. Yang ini ya, alangkah berbahagianya ya, kalau kita ya itu bisa berjalan bersama keluarga ya, ke mall bersama keluarga, makan malam bisa bersama keluarga, terus piknik bisa bersama keluarga. Misalnya kalau kita coba bisa kemana-mana bersama keluarga, rasanya bahagia sekali gitu ini. Iya. Maka berbahagia bagi mereka ya nanti yang bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Keluarga yang berkumpul, karena apa? Surga itu tidak bisa dilihat ya, surga belum bisa didengarkan, belum bisa ya. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, terus ya semuanya adalah kabar gembira. Nah, nanti kita akan buktikan kalau kita ada apa? Sudah mati, husnul khotimah, masuk jannah, kita baru percaya, baru membuktikan ya surga itu adalah benar. Surga itu adalah benar. Maka tadi ya di surat Ar-Ra'd ayat 23 Ar-Ra'd 23 yang saya baca ya, jannatun adniyat khulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ya. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik ya. Jadi apa? Yaitu surga Aden yang mereka masuk
ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu dan mengucapkan salamun alaikum, ya, assalamualaikum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 23, kabar gembira. Bahwa kita semua besok akan dikumpulkan, ya, bersama siapa? Dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yang bagaimana? Orang yang berada di dalam kebaikan. Bapaknya wong soleh itu wong sing gelem sholat. Maksudnya kalau wong sing gelem sholat apa? Sehabis sholat mesti mendoakan orang tua. Maka siapa mereka? Ya, yaitu dari siapa? Bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu. Jadi apa? Jadi kakek, ya, kakek ke atas. Bapak-bapak, simbah-simbah sampai ke atas ini. Kemudian siapa lagi? Wajib dan pasangan-pasanganmu. Terus wadzurriyatim dan anak keturunanmu. Ini pasti ya. Wal malaikat dan malaikat masuk, ya, masuk dalam mereka dari beberapa itu yang disukai. Ini kabar kita betul. Maka alangkah berbahagianya manakala kita bisa berkumpul bersama keluarga ini. Pengen badan Bu? Pengen badan? Nah, yang pengen ayo ditindaki. Ya, ada 8 syarat kalau kita ingin bisa berkumpul bersama keluarga di jannah ini. Yang bisa walu ditindaki kabeh. Ya rasa pinten Bu? 7, ya. Ya rasa 6, ya. Ya rasa 5, yang rasa 4, yang rasa 3, yang rasa 2, yang rasa 1, yang rasa pripun? Rasa mlebu yang swarga. Wis nang neraka wae. Kaya wong munafik gitu. Wong munafik napa? Manggone nang neraka di paling bawah. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik adalah tempatnya di neraka yang paling bawah. Maka ada 8 syarat yang harus kita penuhi. Awake dhewe kudu bisa ora ketang siji di antara 8. Nggih. Maka yang pertama adalah apa? Adalah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seruan Allah kepada manusia apa Bu? Seruannya apa? Ada seruan Allah kepada hambanya. 1, seruan untuk menjalankan sholat. Yang kedua apa? Seruan untuk memenuhi apa? Panggilan ibadah haji. Yang ketiga seruan untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan Allah yang pertama, seruan Allah yang pertama agar kita apa? Yaitu melaksanakan sholat, ya. Sholat, ya. Sholat daimun, ya. Sholat daimun artinya sholat pada waktunya. Karena apa? Sholat itu adalah wajib bagi orang-orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
ini ada wajibnya sholat bagi orang mukmin. Jadi wong mukmin, wong beriman, ngaku percaya pada Allah, kudu sholat. Sholatnya kapan? Sudah ditentukan waktunya. Jadi yen subuh, jam itu Bu, saniki jam sekawan, kurang 10 menit pun adzan. Zuhur jam pinten? Zuhur jam 11.23. Asar jam pinten? Jam 14.50 menit. Maghrib jam 5 lebih 40 menit. Isya jam 18.50 menit. Dan ini. Maka yang awake dhewe ya itu suatu berpedoman dengan jam, maka setiap minggu berubah-ubah. Setiap minggu berubah-ubah. Ini. Jadi alhamdulillah ini sholat isya subuh, zuhur, asar dan waktunya agak risik ini. Maka nanti ketika bulan Desember, Januari mungkin agak siang hati ya. Kayak gini. Ini. Maka yang awake dhewe itu berusaha memenuhi panggilan Allah. Ya, maka apa? Sholat adalah apa? Bisa berfungsi sebagai apa? Fahsya'i wal munkar. Artinya apa? Setelah sholat tidak ada korupsi, setelah sholat tidak ada mencuri, sehabis sholat tidak ada orang yang ngabusi, sesudah sholat tidak ada orang yang memanipulasi. Karena apa? Sholat bisa berfungsi sebagai apa? Yaitu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Allah berfirman di surat apa Bu? Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi ayatnya adalah utlu ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah ya. Bacalah apa-apa yang sudah diwahyukan kepada Muhammad, wajib dan dirikan salat. Karena apa? Sesungguhnya itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ini panggilan yang pertama. Yang kedua apa? Yaitu seruan ibadah haji. Berulang kali seru ibadah haji terus ini. Biasanya yo dan ada materi dibagi saya Pak kumrapah itu yang diuang Bu haji terus kapan aku bisa haji mungkin yang jenengan gitu dan pengen lungane kalau ya Allah pun apa pasar bongan aku pengen naik haji mungkin di sebetulnya saksi dipanggil betul dipanggil itu keren buatan tahun jaluk buatan Amerika niki dia benar mengetuk pintu langit ya. Karena nanti Allah akan mengabulkan. Karena apa? Perintah haji adalah apa? Sudah diberikan ya 14 abad yang lalu ya. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 97 ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Al-Imran ayat 97. Ya, kewajiban seorang hamba pada Allah adalah mengunjungi Ka'bah Baitullah bagi mereka yang punya kemampuan menempuh perjalanan ke sana. Ini. Maka ayo diniati ya, diniati yang penting ayo diniat ya. Sak durunge ya. Iki yang ketiga. Yang ketiga, saya esok sak durunge aku mati esok naik haji ke Mekah. Pun niate sing konjen terus iki. Mungkin suwe Allah terenyuh dari dengan Allah akan mengabulkan. Nangnya abang yen durung patek mampu, maka ada kabar gembira, ada amalan yang banyak hampir sama atau telah menunaikan ibadah haji. Itu apa? Setelah sholat subuh, ya, wirid, zikir, tilawah, terus sholat suruh 2 rakaat. Jadi bahannya apa? Sholat telah melakukan ibadah haji sempurna dan sempurna. Maka kalau kita sudah ya memahami syarat yang kedua, maka apa? Mau tidak mau ya, apa kita harus apa? Memenuhi panggilan Allah yang ketiga. Jadi apapun yang terjadi sampai kita mati, ya, kita tetap apa? Berpegang pada kalimat La ilaha illallah. Jadi ditekankan. Karena apa? Orang yang akhir hayatnya mengucapkan La ilaha illallah, baginya adalah jannah, baginya adalah surga. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa ini? Surat apa? Al-Imran ayat 102. Hei orang yang beriman, bertakwa kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati sebelum masuk ke dalam agama Islam. Ini dipahami. Jadi yang awal diri diputus sebagai barang sehat, semangat, punya tekad yang mantap. Ayo mempelajari agama Islam. Satu di antaranya apa? Setiap malam Jumat ayo tholabul ilmi lewat majelis taklim Al-Yahra Masjid Al-Ikhlas Klegen. Sampai kapan? Sampai maghrib. Rabu. Pun sak mati nih mawon. Mungkin pun ini sudah. Karena apa? Ketika kita itu mau tholabul ilmi, maka apa? Allah apa? Memudahkan jalan ke jannah. Gitu. Ya dengan boten purun ngaji lho, mengatakan sing boten teko takon. Jalane yang swarga piye to? Ora ngerti. Dan yang swarga piye to? Ora ngerti, ora tholabul ilmi, ora nuntut ilmu. Jadi yang dalam menuntut ilmu tabung ilmi walaupun melaku timik ya, apa naik sepeda ontel apa brompik nggak masalah, penting aku niate ngaji ben dadi wong ngaji. Cilik diulang ngaji besok gede dadi wong ngaji. Cilik ora gelem ngaji besok gede apa? Dadi wong rugi. Nggih. Nggih. Ya, pun ampun nggih. Ya, tadi apa? Panggilan Allah yang itu adalah jangan sekali mati sebelum masuk ke dalam agama Islam. Terus yang kedua,
Yang kedua apa? Yaitu memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memenuhi janji. Karena apa? Kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinya apa janjinya? Bahwa apa? Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini janji ini. Allah menyebut yang surat apa? Surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Pun pasang dan ini pun sholatku, uripku, sholatku, ibadahku, uripku lan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yang hidup di dunia apa? Mesti dihidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan ujian bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesedihan, bisa rasa ketakutan, kekhawatiran, kehilangan ya. Harta, benda, jiwa, buah-buahan dan sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman apa? Ketika diuji Allah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kan ayo kita apa? Janji pada Allah ini. Maka agar kita janji kita kuat pada Allah bagaimana? Tadi awal pengajian ada sumpah dan janji kita ada Allah apa? Tadi kita ada janji sebelum pengajian. Apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah Tuhanku. Aku ridha Islam agamaku dan aku ridha Muhammad adalah rasulnya utusan. Maka orang yang ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad adalah nabiku, dijamin masuk surga. Ini yang namanya pengajian ibu orang ngerti betul. Maka dengan ucapkan raketang seminggu pisan, ayo melu pengajian, ngerti deh. Iki dan yang kurang, ayo pengajian nang sumur kurang meneh, ayo nang pengajian dari hidayah kurang meneh, monggo. Maka apa? Dan saya ya malam Jumat malam Jumat ayo ikuti pengajian rutin di Ayah Roh ya pada Keten RT 8 Bu. Teng masjid ketemu yo enggak makan napa? Aku niate tolabul ilmi biar apa? Mendapat kedudukan derajat yang tinggi di sisi Tuhan Rabbi iyati. Ya rohangil ladu ya rohangina ya rohangul ladina ya rohangul ladina amanu minkum ya. Dan ini apa? Itu Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kamu dan orang yang menuntut ilmu ke dalam beberapa derajat ini. Maka ayo diniati apa? Tolabul ilmi. Jadi terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Artinya apa? Kita juga apa? Untuk menjalin silaturahmi. Maka sing dipentingkan silaturahmi berapa? Sing kepada keluarga sebagai saudara yang hampir putus ya. Yang hampir putus ayo disambung kembali ya.
putus lagi, putus nyambung. Tapi kalau keluarga kita yang akan terputus ya, itu adalah ayo disambung lagi. Karena apa? Orang yang ahli silaturahmi, Allah apa? Membukakan pintu rezekinya. Orang yang ahli silaturahmi, Allah menambah umurnya menjadi barokah. Artinya apa? Umur yang bermanfaat, umur yang bisa digunakan untuk apa? Untuk mengisi ya, sisa-sisa kehidupan dengan amal yang bermanfaat. Ya. Artinya apa? Kita harus dulu untuk silaturahmi. Itu gua nggak ngakoni nih, turunnya akhir dengan. Karena apa? Semakin bertambah usia, semakin berkurang silaturahminya. Gitu belum? Gitu. Mungkin gua nggak ngakoni nih. Dulu ketika masih muda, ahli silaturahmi itu beli diparani. Tapi ketika usia bertambah, ya, jadi nilai rasa silaturahmi berkurang. Ya mungkin karena di faktor fisik jasmani atau juga cerbasi kimia menyebabkan apa? Nilai silaturahmi berkurang. Maka apa? Ya naik kita kagungan putra, ya wujudi. Putranya apa? Untuk senantiasa apa? Bersilaturahmi dikenalke kepada siapa? Sedulur-sedulur, Pak D, Bude, Tante, Om dan sebagainya. Artinya apa? Nanti kalau kita itu sudah menghadap Allah, ada yang melanjutkan. Paham? Paham ya? Oke. Terus berikutnya adalah takut kepada Allah, takut pada Allah dan takut pada candaan yang buruk dan menyedihkan pada hari pertemuan yang menakutkan. Ya, jadi benar-benar kita takut pada Allah terhadap siksanya, takut pada hari di mana tidak ada pertolongan kepada Allah ya, kepada pertolongan ya. Maka Allah akan melindungi 7 golongan yang dimana pada itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diantaranya apa? Orang yang hatinya terpaut ke masjid ya. Orang yang ada terpaut ke masjid. Terus yang kelima ada apa? Sabar. Semua bagian di atas seperti beramal, berjihad ya, sabar dalam menghadapi kenikmatan dan kesusahan, dan sabar dalam menghadapi kebodohan dan kejayaan manusia yang sering menyesatkan hati. Maka apa? Ketika kita jadi orang yang sabar, Allah apa? Menyintai orang-orang yang sabar. Sabar ada 3, sabar dalam mentaati ya, dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Maka apa? Ketika kita bersabar, Allah sangat mencintai kita ya. Wallahu yuhibbul sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Surat Al-Imran ayat 147 ya. Wallahu yuhibbul sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Terus yang keenam adalah apa? Adalah mendirikan sholat ya. Mendirikan sholat. Wa aqamus sholat ya, mendirikan sholat. Maka ayo ya, awake dhewe ngajak ya, awake dhewe dhisik, terus keluarganya ayo bodoh mendirikan sholat ya. Sholat sebagai suatu kebutuhan. Wahai sholat, ayo ndang sholat, diajak sholat ojo diundur jadi kemudian yang ketujuh ya, adalah apa? Berinfak ya. Menghilangkan sebagian hartanya ya, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Wa faqul mar'um sirran wa niyah ya. Itu apa? Berinfak secara sembunyi atau terang-terangan. Mana yang baik semuanya adalah baik ya.
semuanya adalah baik. Ketika ada pon ya, itu kota infak yang kita itu adalah secara sembunyi-sembunyi. Ketika kita itu mau membangun masjid atau apa, kita boleh secara terang-terangan. Karena apa? Besok ketika kita itu berinfak maka apa? Semuanya akan diganti oleh Allah SWT berupa suatu kekayaan. Oleh itu monggo kita biarkan untuk bisa berinfak sesuai dengan kemampuan. Apa yang kita infakkan semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini informasi ya. Informasi donasi untuk anak yatim sampai saat ini sudah terkumpul 4.900.000 dari 27 donasi. Ini. Terus yang kedua apa? Donasi Ahad Berkah ya. Sampai bulan November sudah tertutup. Kemudian bulan Desember ya, tinggal 1 Ahad yang belum, tanggal 17 ya. Tanggal 17 belum ada yang donasi Ahad Berkah. Pada itu kalau ada yang berkenan akan hubungi saya, mudah-mudahan bulan Desember bisa tertutup dengan donasi Ahad Berkah yang ini. Ini. Terus yang terakhir, ya, yang terakhir adalah apa? Yaitu wa yadra'una bil hasani sayyi'ah. Ya, ini. Artinya apa? Yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini menolak kejahatan dengan kebaikan. Awake dhewe diolok-olok, diboleh, dicaci maki, dielek-elek, gimana? Dibalas dengan suatu kebaikan. Itu yang ini. Maka apa? Allah di surat Al-Furqan ayat 63 dikatakan apa? Yang dimaksud dengan apa? Ibadur Rahman, yaitu hamba Allah yang melihat kasih sayang apa? Ketika dina, dicaci maki, dibully dan sebagainya apa? Dia apa? Mengucapkan apa? Salamun, selamat. Selamat. Artinya apa? Kalau dia apa? Disuruh untuk memberikan apa? Sifat pemaaf. Pemaaf. Wal 'afina 'anil nas ya. Dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Pada itu ketika kita itu bisa memaafkan orang lain, kesalahannya apa? Kita masuk orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Itu orang yang yang mengingatkan hartanya baik itu cara sembunyi-sembunyi ya, jadi kalau lapang atau sempit, kemudian mau memaafkan kesalahan orang lain dan apa? Dan menahan amarah, maka Allah menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada itu pada itu kalau kita ingin ya, kalau kita ingin bisa berkumpul bersama keluarga surga, ada yang kita lakukan 3 hal bersegera. Ya, bersegera. Bukan mau saat ini, hari akan datang. Bayan pengen ayo undang agar kumpul, maka ada 3 hal bersegera. Satu apa? Ya, satu apa? Pas mau ila dikirilah. Ya, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, pas mau ila dikirilah. Surat 5 ayat 9. Segera kamu apa? Memenuhi apa? Ingat kepada Allah. Segera kamu mengingat pada Allah. Ingat pada Allah juga ingatnya. Yang dengan ingat itu adalah apa? Satu apa? Membaca. Yang ketiga adalah satu adalah melaksanakan sholat. Yang kedua apa? Tilawah. Yang ketiga adalah apa? Zikir wiridan. Wiridan ini. Maka kula di mana kula Pak Fatu jenengan di Jawa kamu apa? Kurang zikir kurang akeh gitu. Tapi to bar salat hanya beristighfar ping 3. Kurang akeh. Berapa? 100 kali. Astagfirullah. Itu kurang dawa, kurang suwe.
Ya gimana? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah ping 100 ya sholat itu. Tujuannya apa? Dan atine tentrem ayem. Gitu, ayem tentrem. Alat kita itu dulu, tinggallah yang dengan tahu yang banyak, hatimu akan menjadi tentram. Satu nggih. Yang kedua apa? Yang kedua adalah fafir ilallah. Fafir ilallah yaitu kembali kepada ketaatan. Surat Al-Zariyat ayat 60 ya. Segera kamu kembali pada ketaatan. Sing mau ora tau ngaji ayo ngaji, sing ora tau pengajian ayo pengajian, sing ora tau belum saja ayo kerja, sing ora gelem sholat al-waktu ayo sholat al-waktu. Paham ya? Jadi ada ketaatan. Terus yang ketiga apa? Yaitu yen ora mampu kon pengajian yo ora gelem teko, kon sholat jamaah yo ora gelem, kon ngaji barang yo ora gelem, sholat tahajud, sholat duha waktu yo ora gelem, kon gotong royong yo ora gelem, kon ngomong ora pripun? Pripun? Hanya kene. Hanya kene. Kon pengajian ora gelem. Ya sholat apa ya sholat jamaah ora gelem. Terus kon apa? Kan apa ora gelem itu apa? Pripun? Nah, yen ora gelem pun dasarnya apa? La yukallifu nafsan illa ma Allah tidak membebani kecuali apa? Sesuai dengan kemampuan dengan piyambak ngoten. Sing ora iso ngaji ora tak ngaji bener. Sing rasa rasa ngajian ora tak ngajian bener. Sing ora gelem masjid ana masjid bener. Sing ora gelem jamaah ora saja bener. Nggih penak, nggih penak. La yukallifu Allah tidak membebani kecuali dengan kesanggupan kamu sendiri-sendiri. Maka yen awake kena niki apa ayo segera bertaubat ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardu middatun daging. Dan silakan pada ampunan Allah dan surga yang luasnya ada dan bumi yang bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah 3 hal yang bersegera kita lakukan agar apa? Kita bisa termasuk apa orang yang memenuhi 8 syarat bisa berkumpul bersama keluarga di surga. Dan Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.